Semangat ya. Oke, saluran pencernaan. Nah, kita masuk ke materi sistem pencernaan pada manusia. Yang kita bahas adalah saluran pencernaan atau organ pencernaan. Di mana saluran pencernaan ini dilalui dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar hingga anus. Nah, ingat ya, dari apa saja sebutkan? Mulut, kerongkongan, Kerongkongan, lambung, usus halus, besar, anus. usus besar, anus. Nah, kita bahas kelenjar pencernaannya. Organ yang mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan terdapat di mulut, di lambung, di usus halus, di pankreas, dan hati. Kita bahas satu persatu di mulut. Nah, di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva atau air ludah. Ya, atau air ludah atau air liur. Namanya saliva. Nah, kemarin kita bahas nih gigi. Gigi terbentuk dari tulang gigi, namanya dentin. Ya, gigi ini termasuk pencernaan mekanis, ya. Ketika dia menghancurkan makanan. Sutur mahkota gigi di atas gusi, leher dikelilingi gusi. Jadi lehernya gigi itu dikelilingi oleh namanya gusi yang warnanya merah. Sini ya warna merah. Dan akar gigi dilapisi email berwarna putih. Jadi kalau gigi kalian warnanya putih, itu namanya email gigi, ya, email gigi. Apa namanya? Email gigi, ya. Ya, ada 3 gigi manusia, apa saja? Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri atau inkisor untuk memotong makanan. Dipotong makanannya sampai hancur. Gigi taring namanya kaninus untuk mengoyak, ya, mengoyak atau merobek makanan. Misalkan daging yang keras, daging sapi keras, dirobek. Nah, ini namanya gigi taring. Lagi gigi geraham namanya molar untuk mengunyah makanan hingga halus. Nah, ketika berada di mulut gigi, nah, mulut ini, gigi ini ada bagian-bagiannya loh. Nah, ini ada email. Nah, di bagian mulut itu ada langit-langit yang keras, ada tonsil, ya. Nah, ada lagi langit-langit yang lunak, ada lagi anak tekak nih di bagian tengah kalau kamu mangap. Ada lagi lidah yang merasakan makanan dan mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Jadi lidah ini fungsinya untuk merasakan makanan dan sebagai apa? Sebagai mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan, ya. Nah, kemudian ada lagi bibir. Nah, ada lagi gusi. Nah, di dalam gigi ini ada email. Email ini adalah yang berwarna putih nih. Nah, email, ya. Tadi kita bahas email itu yang berwarna putih di dekat akar gigi. Di mana ada gigi itu ada bagiannya, ada mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Di mahkota gigi ada email gigi yang warna putih, ada tulang gigi namanya dentin. Ya, dentin itu tulang giginya, berarti di dalam email. Ini kan putih nih di dalam yang warna putih tadi ada tulang gigi namanya dentin. Ada lagi rongga gigi mengandung pembuluh saraf dan darah, ya. Kemudian lagi gusi. Nah, ini ada lagi gusi, ya. Ada lagi gusi, kemudian semen gigi, kemudian foramen apikal, ya, dan tulang gigi. Nah, ini adalah bagian-bagian dari gigi kita, gitu ya. Nah, ini tadi mulut gigi. Mulut yang terdapat adanya gigi. Gigi anak-anak jumlahnya kemarin dibahas. Ada molar, ya, jadi ada inkisor, gigi seri ada 2, atas 2. Yang bawah juga ada 2. Jadi 4 jumlahnya gigi seri kita. Kalau kamu senyum, lagi senyum giginya keluar nih, 2 tambah 2, 4. Nah, lagi gigi apa? Tadi C itu tulisannya adalah kaninus. Kaninus itu gigi taringnya ada, yang di atas ada 2, 1 dan 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, yang bawahnya berapa? 1 tambah 1, 2. Maka 2 tambah 2, 4. Kemudian lagi P, promolar. Promolar itu gigi geraham bagian depan. Ada 2. Di atas 2, di atas ada 2, kanan dan kiri. Di bawah juga sama. 2,
dan 2. Maka 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. Maka jumlah. Sedangkan di gigi anak-anak atau gigi susu, contohnya anak bayi, anak balita yang belum sekolah gitu ya, atau anak bayi, biasanya gigi susu, dia ini jumlahnya berapa? 20. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 3 tambah 2 berapa? 5. 5 tambah 2, ya. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 1, 13 tambah 2, 15 tambah 2, 17. 17 tambah 1, 18. 18 tambah 2, 20. Berarti jumlahnya berapa? Ada 20 gigi anak gigi susu, gigi atau gigi anak-anak. Berarti gigi geraham belakangnya belum punya nih yang M molar. Gigi geraham belakang, kalau P itu promolar. Ya, gigi geraham belakangnya belum punya. Masih 0. Nah, tapi kalau gigi orang dewasa seperti kalian, seperti saya ya, seperti orang tua, jumlahnya bertambah. Mana yang bertambah? Yaitu gigi geraham belakang ya, yang atas dan yang bawah. Yang atas 3, yang bawah 3 nih sebelah kiri. Yang kanan juga sama, 3. Yang bawah juga 3. Maka 20, ini kan 3 tambah 3 berapaan? 6. 6 tambah 6, 3 tambah 3, 6. 6 tambah 6? 12. Berarti tadi jumlahnya berapa? 20 ditambah 12. Berapa? 30. 32. Berarti gigi orang dewasa jumlahnya adalah 32 ditambah dengan molar gigi geraham belakang. Ya, yang molar atas ataupun yang bawah. Ini gambarnya seperti ini ya, ada inkisor, ada caninus, ada premolar, ada molar. Nah, ini bagian-bagian dari gigi kita. Paham sampai sini? Paham ya? Kita lanjut. Nah, saliva. Saliva itu apa? Saliva itu adalah air ludah atau air liur sebagai pencernaan kimiawi. Tadi secara pencernaan mekanisnya adalah ketika gigi itu menghancurkan makanan, ya. Tapi ketika air liur ini membantu makanan untuk diolah, terjadilah pencernaan kimiawi. Nah, terdapat 3 buah kelenjar. Ada kelenjar saliva atau air liur, namanya parotis atau kelenjar air ludah yang diproduksi atau air ludah kamu yang dibuat di bawah lidah. Coba kamu lihat di bawah lidah kamu. Lihat. Di bawah lidah kamu ada air ludah nggak? Nah, itu namanya parotis. Ada lagi sublingualis, ya. Sublingualis atau kelenjar air ludah yang berada di rahang atas, gigi geraham atas diproduksinya. Ada lagi submandibularis. Air ludah yang dibuat atau diproduksi di dalam gigi geraham bagian belakang. Paham ya sampai sini ya? 3 buah kelenjar saliva. Kemudian kelenjar saliva mengeluarkan air liur. Nah, air liur membentuk apa tadi? Karena pencernaan kimiawi membentuk enzim. Enzim namanya petialin atau enzim amilase. Yaitu mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, inilah kelenjar saliva. Kemudian lidah menempatkan makanan di antara gigi. Nah, ini namanya lidah. Lidah ini fungsinya untuk menempatkan makanan di antara gigi. Namanya adalah lidah. Jadi makanan ditempatkan nih di atas lidah. Kemudian makanan dikunyah dan bercampur dengan air liur. Dibentuk bulat namanya bolus. Jadi makanan yang sudah dihancurkan namanya bolus. Bolus didorong ke faring dengan bantuan lidah. Nah, ini jadi ketika kamu makan dikunyah, dihancurkan, didorong nih dengan bantuan lidah. Begitu ya? Paham? Jelas? Jadi namanya bolus. Kemudian yang kedua, kita masuk ke faring dan esofagus. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Nah, dari rongga mulut ini nih sampai ke permukaan
kerongkongan. Ini namanya faring. Nah, ini faring ini di ujung sini nih. Nah, terdapat katup. Ternyata di faring ini ada katup atau pintu, pintu keluar masuk. Pintunya apa? Pintunya pernapasan yang disebut epiglotis nih. Ada pintu epiglotis di sini. Nah, jadi ini fungsinya apa? Menutup ujung saluran pernapasan namanya laring. Ini namanya laring. Jadi ketika kamu makan, makanan masuk bolus tadi yang namanya bolus masuk ke kerongkongan di belakang atau esofagus, maka si epiglotis ini akan tertutup, ya. Epiglotisnya akan tertutup. Kalau makanan ini masuk ke dalam laring, maka dia akan tersendak. Tersendak tahu tersendak. Bengek tahu, makanannya keluar. Makanya tersendak keluar dari hidung. Ya, ke rongga hidung. Paham? Jelas ya? Paham ya? Jadi kalau kamu makan, kemudian tiba-tiba kamu tersendak, berarti epiglotisnya lagi terbuka. Harusnya dia tertutup. Supaya tidak tersendak. Makannya masuk ke kerongkongan di belakang sini. Tapi kalau dia tersendak, makanannya akan masuk ke dalam laring, ya, akan mengganggu organ pernapasan, mengganggu oksigen masuk, sehingga makanannya akan keluar. Ada benda asing. Makannya keluar, bukan keluar dari mulut, tapi dari hidung. Pernah kan? Kamu makannya keluar dari hidung, nasinya keluar dari hidung. Pernah ya? Nah, inilah namanya karena adanya epiglotis. Nah, bolus melewati faring menuju esofagus. Jadi bolus-bolus tadi yang di mulut dihancurkan oleh gigi, diolah sampai ke dalam mulut, ke kerongkongan, namanya bolus. Jadi bolus ini melewati faring sampai ke esofagus atau kerongkongan. Nah, kita masuk ke esofagusnya. Esofagus berbentuk lurus, ya, berotot lurik dan berdinding tebal. Berdinding tebal. Nah, jadi dia ini berdinding tebal nih. Esofagus berbentuk lurus. Ya, lurus seperti ini di leher kita di belakang. Kemudian berotot lurik. Otot lurik berarti dia dapat berkontraksi. Ya, bekerja secara sadar. Kamu makan nelen, kamu pasti bisa menyadari kan? Berdinding tebal, dinding tebal. Jadi dinding ototnya ini tebal. Nah, otot kerongkongan berkontraksi mendorong bolus ke lambung. Kita sebut namanya gerak peristaltik. Apa namanya? Gerak peristaltik. Gerak peristaltik. Di mana otot ini yang ada di kerongkongan akan berkontraksi. Ketika berkontraksi, maka yang tidak terjepit, sepertinya kalau terjepit seperti ini namanya berkontraksi. Kalau tidak terjepit, dia ototnya akan berelaksasi. Nah, ini ya bolus makanan, bulatan-bulatan makanan kecil yang didorong masuk ke dalam lambung. Nah, kita sebut namanya gerak peristaltik. Apa namanya? Gerak peristaltik. Ya, betul. Nah, ini kalau ototnya berelaksasi, kemudian berkontraksi, makanannya masuk ke dalam lambung. Nah, kemudian kita masuk ke lambung. Nah, di lambung ini otot lambung akan berkontraksi, mengaduk-ngaduk bolus, memecahnya secara mekanis dan mencampurnya dengan getah empedu, ya. Diaduk-aduk nih bolusnya nih, memecahnya secara mekanis dan mencampurnya dengan getah empedu. Nah, getah lambung mengandung asam hidroksida atau HCl. Ya, hidrokolida. Jadi otot lambung ini berkontraksi nih. Jadi si bolus tadi diaduk-aduk, dihancurkan dulu. Diaduk-aduk sampai membentuk secara pencernaan mekanis dan mencampurnya dengan getah lambung. Jadi makanan bolus tadi itu dicampur dengan getah lambung. Ketika dicampur dengan getah lambung, maka menghasilkan 3 enzim di sini. Bekerja sama dengan 3 enzim. Apa saja itu? Yaitu enzim asam hidroksida atau HCl. Yaitu apa? Membunuh kuman-kuman dan mengaktifkan pepsin, ya. Membunuh kuman-kuman dan mengaktifkan pepsin, ya. Nah, ini jadi kalau ada makanan yang busuk, yang tidak sehat, akan dilawan, dibunuh oleh kuman-kuman atau bakteri. Siapa yang bekerja? Yaitu enzim asam hidroksida. Jadi kalau kamu makan pedas, biasanya terjadinya asam lambung ya. Pernah kan? Asam lambung. Nah, namanya enzim hidroksida. Kemudian yang kedua, enzim pepsin.
Nah, enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Jadi makanan yang mengandung protein akan diolah oleh enzim. Namanya pepsin, contohnya ikan. Nah, ikan kamu atau telur ini akan diolah oleh enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kemudian renin mengendapkan protein susu. Nah, ini kalau kandungan yang mengandung protein susu diendapkan oleh enzim renin. Jadi ada berapa enzim yang di lambung? Ada tiga. Apa saja? Asam klorida, enzim pepsin, apa aja Miftah? Dan renin dan asam klorida. Kemudian yang ketiga, setelah melalui pencernaan kimiawi di lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Setelah melalui pencernaan kimiawi di lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Ya. Jadi kalau kamu lihat makanan yang sudah diolah, dihancurkan, diaduk, kemudian dibantu oleh getah lambung oleh 3 enzim tadi, maka makanan itu akan bolus tadi berubah warnanya menjadi kuning walaupun kamu makan pizza, makan mie ayam, mie goreng, atau makan sosis. Nah, ini juga akan mengalami bolusnya menjadi kuning yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Kim ya. Namanya apa? Kimus atau bubur usus ya. Namanya apa? Dari bolus jadi kimus ya. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Jadi kimusnya akan masuk nih ke dalam sedikit-sedikit ke dalam anus ya. Nah, di mana ke dalam usus halus ya. Jadi si kimus tadi sedikit demi sedikit makanannya sudah berwarna kuning ya, berbentuk kimus atau bubur usus akan masuk sedikit demi sedikit ke usus halus. Ternyata di usus halus ini memiliki 3 bagian, yaitu ada 3 usus di sini. Namanya usus 12 jari atau kita kenal namanya duodenum, kemudian usus tengah namanya jejunum, dan usus penyerapan namanya ileum. Usus 12 jari kita kenal namanya duodenum. Terdapat lubang yang menghubungkan duodenum dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Nah, ini adalah usus 12 jari. Kita kenal namanya duodenum. Terdapat lubang yang menghubungkan duodenum dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Nah, ini jadi duodenum ini besar ukurannya, ada 12 jari, 12 ususnya, terdapat lubang di sini nih. Ada lubang yang menghubungkan kemana? Ke getah pankreas, ini namanya pankreas. Dan getah empedu. Nah, di luarnya getah empedu ini ada namanya hati. Nggak kelihatan gambar di sini. Ya, hati ini untuk membantu memproduksi getah empedu. Nah, jadi ada 2 nih saluran ini. Menghubungkan ke pankreas dan getah empedu. Nah, di usus tengah namanya jejunum atau usus kosong. Jadi kemarin pernah saya bahas, kalau kamu kentut atau gas metana atau kamu beracun masuk angin atau kembung, biasanya usus tengah atau jejunum ini menghasilkan yang namanya gas metana. Namanya usus jejunum. Dari situlah sari-sari makanan diserap, makanan itu lebih kecil lagi membentuk kimus, diserap lagi oleh usus penyerapan. Namanya ileum. Ya, namanya apa? Ileum. Dari duodenum ke jejunum ke ileum. Nah, pankreas menghasilkan tadi. Ya, tadi kita sudah bahas. Duodenum terhubung dengan pankreas dan empedu. Nah, empedu ini mengandung getah empedu. Biasanya melawan racun. Ya, di dalam tubuh kita. Disimpanlah di dalam getah empedu. Nah, di usus halus terdapat pankreas menghasilkan enzim amilase. Apa itu? Mengubah atau memecah amilum menjadi maltosa. Mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian enzim tripsin memecah pepton
menjadi asam amino. Ya, menjadi asam amino. Ada lagi enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, jadi ada 3 enzim yang bekerja di dalam kandungan makanan pada pankreas. Ada enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Kemudian getah empedu berfungsi mengemulsikan, ya, atau menyatukan lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim itu sendiri. Jadi getah empedu ini membantu lemak untuk mudah dicerna oleh enzim. Yang tadi warna hijau nih getah empedu. Nggak kelihatan warnanya ya. Biasanya kalau di ayam ada tuh getah empedu, rasanya pahit ya. Enzim dan cairan dari pankreas dan empedu disalurkan menuju duodenum. Menuju apa namanya? Menuju apa? Menuju duodenum. Ya. Ada yang baru masuk? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Namanya duodenum. Enzim dan cairan dari pankreas dan empedu disalurkan menuju duodenum. Kemudian kita lanjut dari usus halus kita ke usus halus lagi. Pada dinding usus halus terdapat jonjot usus halus namanya villi. Jadi satu usus halus kamu robek, kamu ambil sampelnya, kamu teliti. Ternyata ada jonjot usus atau usus yang halus namanya villi. Terdiri dari mikrofili. Nah, mikrofili yaitu penyerapan makanan terjadi dengan cepat. Jadi makanan ini dapat diserap terjadi dengan cepat. Nah, zat yang larut air diserap masuk ke pembuluh darah. Kita sebut kapiler. Ya, namanya kapiler. Zat yang larut air diserap masuk ke pembuluh darah kapiler. Nah, kemudian zat yang larut lemak diserap dibawa ke pembuluh getah bening namanya pembuluh kil. Jadi ada zat yang larut oleh air diserap oleh pembuluh darah namanya kapiler, diedarkan ke seluruh tubuh oleh arteri dan vena atau pembuluh nadi dan pembuluh balik. Sedangkan zat yang larut lemak diserap dibawa oleh pembuluh getah bening namanya pembuluh kil. Jadi yang lemak-lemak ini diserap dibawa ke pembuluh getah bening dan masuk ke pembuluh darah namanya kapiler. Nah, zat-zat yang makanan akan masuk ke sistem transportasi untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh oleh plasma darah. Ya, akan masuk ke sistem transportasi untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh oleh plasma darah. Nah, di dalam sel-sel tubuh, zat-zat makanan akan dioksidasi atau dibakar. Ya, oleh oksigen. Jadi makanan yang kamu sudah makan, kemudian kamu olahraga, semangat lagi, maka akan berkeringat ya enggak? Ketika kamu berkeringat, maka dibakar namanya, dioksidasi. Oleh siapa? Oleh oksigen yang dilepaskan hemoglobin atau penggumpalan darah yang terdapat di eritrosit sehingga menghasilkan energi karbon dioksida dan air atau uap. Jadi ketika kamu sudah sarapan pagi, kemudian kamu berolahraga, mengeluarkan keringat, menghasilkan uap. Nah, inilah yang bekerja pada saat dioksidasi. Paham ya, anak-anak ya? Jelas? Nah, dari usus halus, ya, kita masuk ke selanjutnya. Apa itu? Yaitu ke usus besar. Usus besar ini ya, fungsinya adalah membusukkan makanan. Apa namanya? Membusukkan makanan. Jadi makanan yang sudah diolah, dihaluskan kecil-kecil menjadi kimus di dalam usus halus, maka akan dibusukkan ya, atau menyerap air. Kadar air yang terlalu banyak diserap oleh usus besar. Nah, usus besar ini terdiri atas apa saja? Ada yang namanya usus buntu, namanya appendix. Jadi ketika dari usus halus ini, dia akan bertemu nih, dari usus halus ke usus besar nih, ada namanya appendix atau usus buntu. Dia ini tempat berkembang biaknya
bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini atau bakteri Escherichia coli ini yang membantu membusukkan makanan di dalam usus besar pada manusia. Jadi kalau dibilang dia ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, jadi si bakteri Escherichia coli atau E. coli tadi menguntungkan, dia dapat membusukkan dan memakan makanan yang dibutuhkan di dalam usus besar. Atau kita kenal nama usus besar adalah kolon. Apa namanya? Kolon. Kolon. Nah, bagian yang mendatar, bagian yang menaik. Nah, ketika makanan ini akan dibusukkan di dalam, maka dia akan naik ke atas. Namanya kolon menanjak atau kita sebut namanya ascending kolon. Usus besar yang naik menanjak. Kemudian bagian yang mendatar namanya transverse kolon atau transversal kolon. Kolon yang melintang, ya, usus besar atau sisa-sisa makanan yang sudah dibusukkan mendatar. Kemudian dia akan menurun. Kolon menurun namanya descending kolon. Descending kolon. Menurun dan dia akan menuju ke anus. Nah, sebelum disimpan ke dalam anus, ya, maka dia akan ditampung dulu nih membentuk feses. Apa namanya? Feses. Apa tuh feses? Feses itu kotoran manusia. Atau kalau kamu buang air besar ke kamar mandi, biasa keluar kotoran manusia kan? Nah, namanya feses. Apa namanya? Feses. Nah, feses ini kamu tampung dulu. Kamu simpan dulu di dalam rektum. Tempat penampungan kotoran manusia. Jadi kalau udah kebelet di dubur atau di pantatnya manusia, biasanya dia akan ya, dia akan tidak kuat, ada alarm, wah aku udah gak kuat nih, kebelet, kalau bahasakan kebelet nih, mau kamar mandi, mau buang air besar. Nah, keluar tuh fesesnya dari rektum, keluar dari anus. Nah, inilah usus besar, ya. Sampai sini bisa dimengerti ya, struktur usus Iya. besar, insya Allah. Nah, usus besar ini bahan makanan yang sisa pencernaan terdiri atas air dan bahan yang tidak dicerna, misalnya selulosa. Jadi di usus besar ini yang dicerna apa? Yaitu airnya, kadar air yang diserap. Dan yang tidak dapat dicerna di usus besar adalah selulosanya. Ya, kandungan-kandungan kimia yang di dalam usus besar yang tidak bisa diolah. Namanya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Ya, berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Ya, itu namanya usus besar. Berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Ya. Jadi mengatur nih kadar airnya. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan nih. Nah, ada kalimat sisa-sisa makanan. Seperti apa? Yaitu bakterinya Escherichia coli. Ya, namanya bakterinya apa tadi? Escherichia coli. Bakteri ini yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Nah, sisa makanan dan gas yang berbau disebut feses. Jadi sisa makanan dan gas yang berbau, kalau kamu buang air besar kan bau tuh. Nah, disebut feses. Feses disimpan di ujung usus besar, disebut rektum. Jadi di ujungnya usus besar tadi namanya rektum, tempat penampungan feses. Sementara kalau sudah waktunya alarm mau buang air besar, kebelet pagi-pagi atau habis makan kamu pingin buang air besar, keluar fesesnya, dikeluarkan kemana? Dikeluarkan melalui anus. Seperti itu ya, paham ya? Nah, ini contoh soal. Jelaskan enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Ada enzim amilase, memecah amilo menjadi maltosa. Ada enzim trisin, memecah pepton menjadi asam amino. Ada enzim lipase, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, itu dia penjelasan hari ini. Saya kira paham ya? Jelas semuanya?
Jelas, Pak. Jelas ya, itulah Jelas, penjelasan Pak. materi IPA kelas 8 4 tentang atau kelas 8 di materi proses pencernaan manusia. Terima kasih.